Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam segmen Tahsinul Quran yang alhamdulillah kita sudah masuk dalam episode yang kelima. Beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yakni hukum mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Apa-apa saja nama hukum-hukumnya dan bagaimana cara membacanya, serta contoh-contohnya itu bisa kita temukan dalam surah apa saja. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hukum bacaan yang terkandung dalam hukum mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama itu adalah hukum bacaan ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi ini adalah salah satu hukum bacaan yang cukup mudah untuk diingat, ya. Bukan cukup lagi sebenarnya, tapi sangat mudah, ya, sangat mudah. Kalau pembahasan-pembahasan sebelumnya itu ada beberapa huruf yang harus dihafal. Namun di hukum mim sukun ini kita hanya menghafal, khususnya di hukum bacaan ikhfa syafawi itu hanya 1 huruf, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi secara definisi ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi hanya satu saja huruf ba. Jadi jika pemirsa sekalian ketika melakukan tadarus itu menemukan tanda baca mim mati bertemu dengan huruf ba, maka itu hukum bacaannya ikhfa syafawi. Ya, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu adalah dengan dibaca samar, ya, dengan dibaca samar. Nah, kemudian contoh-contoh bacaan ikhfa syafawi kita bisa temukan di beberapa ayat, ya, yang akan kami contohkan pada kesempatan kali ini. Beberapa diantaranya itu ada dalam surah Al-Fil ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, jadi mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi mim mati bertemu dengan ba di sini posisi bibir itu tidak tertutup sepenuhnya, melainkan ada terbuka sedikit, ya. Tarmihim, him bukan tarmihim. Nah, tidak tertutup sepenuhnya, melainkan ada celah yang terbuka. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu ditahan 2 harokat, ya, ditahan 2 harokat, kemudian dilanjutkan ayatnya, tidak dibaca terus, ya, melainkan ikhfa syafawi itu dia ditahan 2 harokat. Kemudian contoh selanjutnya kita bisa menemukannya di surah Al-Adiyat ayat yang ke-11, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, inna rabbahum bihim, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Nah, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya bahwa posisi bibir itu tidak tertutup sepenuhnya, melainkan ada celah yang terbuka. Kemudian contoh selanjutnya terdapat dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, sekali lagi.
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya. Jadi diingat alam ya'lam, lam ditahan 2 harokat atau 2 kali ketukan ya, 2 kali ketukan seperti ini. Nah, supaya terdengar ya, terdengar beda dengan tanda baca yang lain yang tidak masuk dalam kategori hukum bacaan ikhfa syafawi. Sekali lagi, alam ya'lam, lam ditahan ya, ditahan 2 harokat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, itulah tadi beberapa contoh hukum bacaan ikhfa syafawi yang bisa kita temukan khususnya di juz yang ke-30. Jadi sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak tentunya contoh-contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Nah, kemudian contoh hukum bacaan yang selanjutnya kita masuk pada hukum bacaan idgham misli. Jadi ada 2 nama ya, ada 2 nama. Namun yang lebih familiar itu di tengah-tengah kita ya, khususnya di TPA pada umumnya itu idgham mimmi ya. Idgham mimmi itu adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim ya. Sekali lagi, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi hanya satu ya, sama seperti ikhfa syafawi tadi, hanya satu saja. Jadi gampang sekali mengidentifikasi mana hukum bacaan ikhfa syafawi, mana hukum bacaan idgham mimmi. Itu tinggal kenali saja, oh mim mati bertemu dengan huruf mim, maka dia idgham mimmi. Mim mati bertemu dengan ba, maka dia ikhfa syafawi ya. Hanya beda huruf saja, masing-masing satu ya, masing-masing satu huruf dalam satu hukum bacaan yang berkaitan dengan mim sukun. Nah, beberapa contoh diantaranya bisa kita temukan juga dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, misalkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, fi qulubihim maradun. Nah, mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, sama, dia ditahan 2 harokat. Ya, dia ditahan 2 harokat. Jadi mim itu dia didengungkan. Fi qulubihim bihim ya, ditahan 2 harokat, kemudian lanjut baca ayatnya. Ya, 2 harokat. Kemudian ayat selanjutnya yang terdapat hukum bacaan idgham mimmi itu terdapat dalam surah yang sama juga, surah Al-Baqarah ayat yang ke-19 ya. Contoh bacaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Nah, mana ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan idgham mimmi? Nah, pada bacaan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, di situ hukum bacaan idgham mimmi. Ya, ditahan 2 harokat, didengungkan. Nah, baru dilanjutkan. Ya, sekali lagi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim ditahan ya. Adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Nah, jadi itulah tadi contoh hukum bacaan idgham mimmi. Jadi tinggal diidentifikasi saja. Nah, kemudian contoh hukum bacaan yang ketiga yaitu hukum bacaan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi itu adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ya, jadi gampang kan? Jadi kalau ketemu mim berarti idgham mimmi. Kalau ketemu ba berarti ikhfa syafawi. Nah, selain dari kedua hukum bacaan ini maka dia izhar syafawi.
Nah, izhar syafawi itu ada 26 huruf. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan izhar syafawi atau 26 huruf, maka dia hukum bacaannya izhar syafawi. Nah, kalau 26 huruf berarti contohnya banyak kan? Tentu kita hanya bahas sebagian ya, sebagian contoh-contohnya. Misalkan dalam surah At-Tur ayat ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Jadi am khuliqu mim mati bertemu dengan kha. Jadi tidak didengungkan. Jadi kan izhar itu dia bermakna jelas dan terang. Jadi tidak usah didengungkan, ya. Langsung dibaca, ya, dibaca jelas. Am khuliqu, ya. Am khuliqu, jangan dibaca am khuliqu. Nah, itu salah. Yang melainkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bacaan-bacaan yang mengandung hukum bacaan izhar syafawi kita bisa temukan dalam surah Al-Ma'un ayat ke-7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi, wa yamna'unal ma'un. Nah, wa yamna'u mim mati bertemu dengan huruf nun itu dibaca jelas, ya, jangan dibaca dengung. Kemudian contoh yang selanjutnya itu adalah surah Quraisy ayat yang kedua, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Ila fihim rih mim mati bertemu dengan huruf ra, ya. Itu hukum bacanya izhar syafawi, tidak didengungkan melainkan dibaca jelas. Nah, itulah tadi 3 contoh hukum bacaan izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan 26 huruf kecuali mim dan ba. Nah, jadi gampang sekali kan mengidentifikasi hukum bacaan izhar syafawi. Baik pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.